Barangkali saya salah, betul nggak dari dulu sudah beredar fotonya? Ini kan ranah penyidikan, ranah kepolisian, namun sudah bocor dari dulu. Makanya saya tidak kaget ketika kemarin melihat Pak Rohman memperlihatkan foto tersebut. Halo teman-teman pemerhati kasus Subang, dimanapun berada, saya tadi juga melihat tentang masalah sebuah jepretan CCTV yang diperlihatkan Pak Rohman Hidayat ketika diwawancara oleh salah satu YouTuber. Nah, saya melihat jepretan tersebut sebenarnya sudah tidak aneh lagi, dan mungkin teman-teman sudah menyimak. Barangkali saya salah menyebutkan tahun, di tahun 2021, di tahun 2023. Mungkin teman-teman sudah menyimak dan dulu juga sempat diperbincangkan di channel Koin 1077 ketika bertanya kepada Pak Yosep tersebut via telepon dan sudah ditampilkan dulu di YouTube-nya bahwa Pak Yosep juga kaget kenapa bisa bocor ke publik. Nah, kita pun mungkin bisa berpendapat dan juga menyimak di pembacaan atau juga jejak digital dan juga keterangan-keterangan yang namanya CCTV adalah ranah kepolisian. Ini barang bukti yang sengaja oleh Polda Jabar itu tidak diperlihatkan kepada saksi-saksi dan disembunyikan. Tapi ini dari dulu sudah bocor ke publik. Makanya kemarin sudah tidak aneh lagi melihatlah, kok yang ini kan dulu sudah muncul di publik. Di situ, itu kan nampak semuanya ketika Pak Rohman memperlihatkan ke publik jam 6.50 lebih 1 detik. Aneh juga ya, bisa bocor ke publik, teman-teman. Oke, nanti teman-teman bisa simak di media Tribun, ini sudah tertulis di sini. Nah, saya bacakan peran dan sosok Yosep dalam kasus Subang hingga kini masih menjadi sorotan publik. Ya, tentunya menjadi sorotan publik meskipun sudah ada persidangan. Ini 2 nyawa melayang dalam satu malam, teman-teman. Kita semuanya mengikuti kasus Subang ini agar viral, agar menjadi perhatian. Dan akhirnya, alhamdulillah sekarang ada persidangan. Ketika Danu sudah mengakui kesalahannya dan menyerahkan diri ke Polda Jabar, akhirnya terbuka sedikit demi sedikit. Nanti lama-lama jadi bukit ya, ada kesimpulan hakim, vonis sudah beres. Sekarang yang lagi viral juga kasus Pina, nanti kita kupas juga, karena ini kita melihatlah kok banyak sekali perempuan ya. Berarti 3 orang nih, ini kasusnya sudah lama Pina juga, dari 2016 sampai sekarang 3 orang masih DPO. Oke, teman-teman, kita lanjutkan. Sosok suami sekaligus ayah dari korban perampasan nyawa ibu dan anak di Subang, yaitu Ibu Tuti dan Amalia Mustika Ratu itu, jadi tersangkanya setelah 2 tahun lamanya penyelidikan kasus Subang itu dilakukan. Jadi setelah 2 tahun lamanya penyelidikan, baru ada tersangkanya. Itu ketika Danu menyerahkan diri, mengakui, dan bukti-bukti sudah kuat, kan polisi tidak sembarang menetapkan tersangka ini, tentunya sudah ada bukti-bukti. Nah, di dalam kasus Subang ini, banyak sekali kejutan memang ya, yaitu apa? Kehadiran saksi-saksi. Saya pun baru mengetahui adanya Bu Upi kemarin, luar biasa keterangannya. Namun tetap saja meskipun sudah banyak sekali saksi-saksi, itu kan sudah disumpah ya. Saksi-saksi sudah banyak memberikan keterangan bahwa melihat sosok ini, melihat sosok itu. Tapi bagaimana dengan pendapat kuasa hukum dari Pak Yosep? Tetap biasa itu dikatakan semuanya mengarang dan ada yang mengatur. Bagus katanya, yang mengatur sebuah skenarionya, luar biasa. Entah ke siapa Pak Rohman menyebutkan yang mengatur skenario itu. Entah ke orang mana, entah ke siapa ya. Kan belum tahu, ini masih misteri. Namun ini saya menyimak dari keterangan Pak Rohman Hidayat menanggapi kesaksian-kesaksian. Bahkan disebut keterangan Danu pun mengarang dan bohong. Mungkin kita bertanya, lalu yang benar yang mana?
di dalam kasus Subang ini, kalau misalkan menurut Pak Rohman sering mengatakan keterangan Danu bohong, bahkan di dalam video ini nih. Nah, semua keterangan itu mengarang, ada yang mengatur. Lalu yang benar yang mana? Kita pun netizen jadi bingung. Yang benar ini siapa? Lalu yang salah, yang benar-benar pelaku ini siapa sih sebenarnya? Kan gitu ya, pasti bertanya. Nah, teman-teman, meski kini sudah ditetapkan jadi tersangka, sejumlah misteri kebohongan dan juga perangai Pak Yosep jadi sorotan publik. Jelas, dari mana saya tahu? Komentar tinggal dibaca. Komentar itu tidak sembarangan saya menilai bahwa teman-teman ini menganalisis bagaimana perjalanan kasus Subang ini. Dari komentar-komentar, melihat penilaiannya bagaimana kepada para saksi, menilai kepada para terdakwa, menilai kepada yang sudah menjadi tersangka. Itu di komentar saya menyimak, karena kita sama-sama dalam mengikuti dan memviralkan kasus ini. Oke, satu di antaranya soal misteri sosok Pak Yosep Hidayah, jepretan CCTV yang sempat beredar. Barangkali saya salah, betul nggak dari dulu sudah beredar fotonya? Ini kan ranah penyidikan, ranah kepolisian. Namun sudah bocor dari dulu. Makanya saya tidak kaget ketika kemarin melihat Pak Rohman memperlihatkan foto tersebut. Lah, ini kan sudah beredar dari dulu. Cuman kita tidak bisa melihat videonya yang menurut Pak Rohman sudah diputar di pengadilan. Karena ini kita harus tahu juga sebagai warga masyarakat, perjalanan Pak Yosep dari Ciseti waktu malam itu menuju Cijengkol pulang ke istri mudanya jam 9. Kan ini bisa jadi terjepret juga oleh CCTV ya di malam hari. Ya, namanya CCTV kan meskipun di malam hari kan biasanya terang, ada inframerah ya. Nah, ini kita belum tahu apakah ada. Kita lihat nanti keterangan di persidangan. Apakah ada seperti itu? Ya kita juga perlu tahu kan pulang. Pulang kan jam 9 sampai Cijengkol, tidur, paginya kesiangan, main ludo, lalu beli serabi, telepon Kedi Golep. Saya menganalisis jamnya pun berbeda, kan seperti itu. Ini harus kita ketahui. Nah, kalau kita membahas Ramdhanu, yang jelas Ramdhanu ini sudah adalah pelaku. Karena ini menurut keterangan dia sendiri. Wajar kita menyebutkan pelaku. Seperti itu. Nah, dibahas jungkir balik pun kebohongan Danu. Kejanggalan Danu memang begitu banyak sekali, ya secara kasarnya pengacaranya pun dibohongi 2 tahun lebih, kita semuanya dibohongi, tapi sekarang sudah mengakui bahwa saya adalah pelaku, kan seperti itu. Wajar kita menyebut pelaku ke Danu. Cuman ke yang lain kita hanya sebuah analisis, kita lihat keterangan dan juga kesimpulan hakim nanti. Karena sampai saat ini, Pak Yosep masih keberatan dengan kesaksian-kesaksian begitu banyaknya saksi dalam kasus ini. Cuman ini juga sangat disayangkan, CCTV Angger ini yang harus dikejar. Keterangan Ibu Angger dan juga Angger itu sendiri, CCTV tersebut harddisknya ini ditukar dengan bukan harddisk asli punya dia. Oleh siapa? Ibu Angger dan juga Angger mengatakan oleh Pak Irlan. Nah, ada apa Pak Irlan ini? Ini yang harus diproses. Tentang masalah dipertanyakan. Masih adakah file video tersebut kalau memang benar keterangan Angger dan ibunya? Ditukar harddisknya. Kan seperti itu ya, teman-teman. Oke, karena ini merupakan sebuah barang bukti yang sangat-sangat akan menguatkan nanti kesaksiannya, mematahkan alibi, atau juga akan benar-benar itu sosok itu yang terlihat adalah menurut keterangan Angger dan juga ibunya adalah benar Pak Yosep dan juga satu lagi tidak kenal. Kan itu teman-teman. Nah, makanya foto yang kemarin diperlihatkan oleh Pak Rohman, lah ini sudah tidak aneh lagi. Karena saya dari dulu sudah melihat. Dan teman-teman pun mungkin pemerhati kasus Subang sudah melihat. Ya, oke. Nah, teman-teman, diketahui foto jepretan CCTV yang menampilkan sosok Yosep atau diduga Pak Yosep itu beredar di media sosial pada 14 April 2022 lalu. Tuh kan sudah lama, sudah beredar, ya kan? Makanya tidak aneh
Pak Rohman memperlihatkan foto CCTV, kita sudah tidak aneh lagi. Itu sudah beredar di tahun 2022 lalu, bulan April. Dalam foto tersebut menampilkan Yosef tertangkap CCTV sedang mengendarai sepeda motornya Scoopy berwarna merah. Terlihat Yosef mengenakan jaket merah, topi merah, dan celana berwarna krem ya, atau agak putih sedikit. Nah, saat itu banyak yang menduga beredar foto jepretan CCTV menangkap Yosef itu sebagai salah satu barang bukti yang bocor dari penyidik Polres Subang. Ini ditulis di media Tribun, nanti teman-teman bisa baca kembali. Oke, ini adalah jejak digital yang sangat luar biasa. Pasalnya pakaian yang dikenakan Yosef tersebut mengingatkan pada peristiwa di hari kejadian penemuan mayat Ibu Tuti Suhartini pada Rabu 18 Agustus 2021 lalu. Beredarnya foto jepretan CCTV menampilkan sosok Yosef saat itu seolah dikaitkan sebagai bukti bahwa suami Ibu Tuti, ayah dari Amalia ini, dan juga suami dari istri muda Mimin, Mintarsi, dari Cijengkol ke rumah TKP Jalan Cagak. Ini kan luar biasa ya, teman-teman. Jadi sudah muncul dari dulu, saya menyimak di berbagai media, bahkan ada ini nampak fotonya. Nanti teman-teman bisa simak kembali ya, karena saya membahas sesuai dengan data, fakta yang ada, dan teman-teman sudah mengetahui tentunya, jadi hanya mengulas. Karena sekarang lagi ramai CCTV ini dibahas, dan masyarakat saya simak di berbagai komentar ingin melihat videonya. Benar gak sudah diputar di persidangan menurut Pak Rohman? Oke teman-teman, besok kita lanjutkan kembali pembahasannya. Masih banyak yang harus kita analisis dan teruslah kita viralkan kasus ini. Terima kasih, bye-bye.